Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan
Perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Ya, mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama mengucapkan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan kuperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita yang luar biasa, teman-teman. Katakan sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa hari ini. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Ada damai sejahtera? Amin. Kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala hushikila barata kala 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 bashikila barata. Oh, shakala barata kala bashik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Engkau ajaib. Engkau dahsyat. Engkau layak kami puji. Engkau layak
bersyukur Tuhan, Kau mengundang setiap kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, karena Engkau rindu Tuhan untuk memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa hadir di rumah Tuhan. Kami percaya, karena kami bisa berjumpa dengan Engkau. Setiap kami Tuhan yang lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang dalam masalah pergumulan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan kirimkan penolong bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pita suara yang baik Tuhan, sehingga kami bisa memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Bila kami bisa buka hati, bila Roh Kudus yang akan bekerja pribadi lepas pribadi bagi setiap kami. Pada saat kami pulang Tuhan dari tempat ini, kami percaya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, kebenaran firman yang akan disampaikan akan menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Jikalau teman-teman melihat kanan kiri, ada teman-teman yang baru datang, coba datangin dan katakan selamat datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Semoga kita semuanya bisa memiliki kesatuan hati, memiliki gaya hidup doa pujian penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya kita semuanya berjiwa muda. Amin. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi
Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Luar biasa, silakan duduk semuanya. Ini waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami, baik di dalam kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami oleh darah Yesus. Ini waktunya Tuhan, kami akan kembalikan Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan kepada Tuhan. Baik Tuhan, setiap kami Tuhan akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan, setiap tangan-tangan akan memberi, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, kami memuji Engkau ya Bapa. Mau memujimu, Kami mengangkat tangan kami ya Bapa. ku selalu puji. Kami angkat pujian kami ya Bapa. Mau menyembahmu, ku selalu Yes. sembah. Kau yang layak Kau Bapa. yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Bapa. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau yang layak ya Bapa. Terima semua pujian kami ya Bapa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kau masih berikan kami kesempatan tempat ini untuk berunity ya Bapa, untuk mendengarkan isi hatimu ya Bapa. Kiranya Abah, Roh Kudus-Mu memimpin kami ya Bapa, memberikan hikmat ya Bapa, membuka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapa dapat menjadi pelita atas hidup kami ya Bapa. Tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus ya Bapa, dan berikan hamba-Mu hikmat daripada Roh Kudus, sehingga hanya isi hati-Mu saja ya Bapa, hanya kebenaran firman-Mu saja ya Bapa yang disampaikan pada hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Tak terasa ya, kita sudah melewati bulan ketiga di tahun 2022 ini, di mana gembala sidang kita mendapat tema tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, paradigma itu memiliki arti model atau kerangka berpikir, pola pikir. Ya, di tahun 2022 ini, 3 bulan yang sudah kita lalui, apakah kita sudah mempunyai, sudah diperbaharui dengan pola pikir yang baru? Mari kita buka firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Lewat firman ini, sebenarnya Tuhan ingin selalu memberikan jalan keluar yang baru dari setiap pergumulan, dari setiap masalah yang kita lewati hari lepas hari. Tuhan tuh pengen memberikan jalan yang baru. Ya, bahkan dalam setiap tantangan yang kita hadapi, mungkin kita letih, dan Tuhan ingin memberikan sungai-sungai yang baru, ingin menyegarkan hati kita. Tapi kuncinya di ayat sebelumnya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, karena Tuhan ingin kita masuk ke dimensi yang baru, di paradigma yang baru di tahun 2022 ini. Untuk kita dapat masuk dalam paradigma yang baru, mari
hati kita pun harus terbuka untuk mau diperbaharui. Mulainya dari mana? Dari hati dulu. Ya. Maka tema khotbah pada hari ini adalah miliki hati yang baru. Ya. Hati yang seperti apa sih yang Tuhan mau buat kita sebagai anak-anak pilihannya? Pertama adalah hati yang murni. Kita buka di Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tolong bantu di King James. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pure, hati yang murni. Kenapa harus hati yang murni? Kita buka firman-Nya di Keluaran 3 ayat 4 sampai 7. Keluaran 3 ayat 4 sampai 7. Kita baca bergantian ya. Saya ayat ganjil, saya ayat genap, kemudian saudara ayat ganjilnya. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, gambarkanlah dari kaki, sebab panjenengan kau berdiri dalam air yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Amin. Tuhan tahu penderitaan mereka. Ya, Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan tuh mendengar doa-doa kita. Tuhan tidak pernah menutup telinganya atas doa-doa kita. Kemudian kita buka lagi di Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa-bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Amin. Lewat dua kisah ini kita melihat dari Matius tadi ya berkata, hanya orang yang murni hatinya yang bisa melihat Tuhan. Berarti Musa hatinya murni, bukan hanya melihat, tapi bisa berkomunikasi, bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, kalau hatinya murni. Ya, jadi yang pertama kita harus memiliki hati yang murni di tahun paradigma yang baru ini. Di dalam Alkitab juga kita dengar ada loh orang-orang yang hatinya tidak murni, padahal mereka benar-benar mendalami firman Tuhan. Ya, kita buka firman-Nya di Matius 23 ayat 33. Yesus mengecam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Yesus mengecam orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mungkin seumur hidupnya membaca, merenungkan firman ahli Taurat itu dan melakukannya, mencoba melakukannya. Mungkin juga
Mereka sudah melihat nubuatan-nubuatan Nabi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi pada saat Yesus di hadapan di hadapan mereka sebagai Tuhan, mereka tidak melihatnya. Kenapa? Karena hatinya tidak murni. Ya. Jadi pertama, marilah kita mau dimurnikan hati kita. Yang kedua adalah hati yang mau dibentuk dengan kerendahan hati. Mari kita baca Bilangan 12 ayat 3. Saudara-saudara boleh bantu baca Bilangan 12 ayat 3. Ada dosa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin. Musa lagi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya adalah Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua yang hidup di bumi ini. Ya. Kita baca lagi kisah Salomo di 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita mau keluarga kita dipulihkan. Kita mau pekerjaan kita dipulihkan dan diberkati. Tapi mari rendahkan hati, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Ya. Oke, yang ketiga adalah hati yang taat. Hati yang baru, hati yang taat. Hati yang taat itu kita dapat melihat dari pribadi Yesus. Filipi 2 ayat 8 berkata, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita dapat belajar dari pribadi Yesus, ya, tentang ketaatan. Ya. Sebenarnya penderitaan Yesus itu seperti apa sih? Ya, minggu depan kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah ya. Kita baca firman-Nya di Matius 26 ayat 38 sampai 39. Matius 26 ayat 38 dan 39. Banyak firman pada hari ini ya. Matius 26 ayat 38 dan 39. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, seperti mau mati rasanya. Next. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus tetap taat. Dia tahu penderitaan apa yang akan dihadapi, siksaan apa yang akan dihadapi untuk menebus dosa saya, dosa saudara. Tapi dia tetap taat. Hatinya sangat takut mungkin. Bahkan kita sering mendengar biru-biru keringatnya seperti darah. Saking takutnya, saking sakitnya hatinya. Gimana nanti ya aku menghadapi? Tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Itulah ketaatan. Kita bisa belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Yang keempat adalah hati yang menghasilkan buah. Buahnya buah apa ya? Buah jambu, buah mangga, kan? Buahnya adalah
buah roh. Sebelum kita sharing tentang hati yang menghasilkan buah roh, saya mau memperkenalkan pembantu saya ya, pendamping saya. Perkenalkan, saya adalah A. Ini juga A. Yang mana yang A? Dua-duanya A. Ya, keduanya sama, mirip. Tapi dalamnya sama gak ya? Kira-kira. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita di luar. Orang bisa melihat kita dari luar, tapi orang gak bisa lihat dalamnya seperti apa ya. Oke. Lihatnya bagaimana caranya? Ada yang tahu? Dikeluarin dong. Benar gak? Jadi nampak yang mana ya? Yang murni, yang setia, yang taat. Yang mana ya? Yang tidak berbuah. Oke ya. Kita keluarin satu-satu. Biar nampak seperti yang bening. Oke. Ada yang tahu buah yang pertama, buah roh yang pertama? Apa ya? Kasih. Kasih. Apa itu kasih? Kita buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mungkin ini sering kita dengar ya, kita baca ya. Ini hari ini kita ingatkan kembali, kasih itu apa sih? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 6, saudara-saudari ayat Injil. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Next. Ia tidak melakukan yang bersosokan dan tidak mencari kepentingan sendiri. Ia tidak marah dan tidak menimbulkan masalah orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Amin ya. Oke, sorry, sampai 7. Dia bersigala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Ya, kita coba ya. Ini benar gak ya? Saya juga lupa. Di sini yang mana ya? Ternyata benar. Nampak ya? Murni. Betul kata Bu Ani. Dia tidak cemburu, gak membanggakan diri, gak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan ataupun mencari keuntungan sendiri. Nampak di sini nanti. Ya, sikap-sikapnya nampak. Ya. Ada iman, ada pengharapan, juga kasih. Kenapa kasih yang paling besar? Bahkan di Galatia tadi, di buah roh ya, Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah roh yang pertama adalah kasih. Kenapa kasih itu sangat-sangat penting bagi kita? Ya, kita buka firman-Nya lagi di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kasih sangat penting. Sangat-sangat penting. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ayat sebelum. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergeming. Next. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Sebegitu pentingnya kasih. Pelayanan tanpa kasih tidak ada faedahnya. Ya, bahasa malaikat dulu tuh. Jadi kita kayaknya belum ada yang bisa bahasa malaikat ya. Luar biasa ya. Itulah mengapa kasih sangat penting. Oke, dalam bahasa Indonesia ada yang namanya sinonim atau persamaan kata. Ada juga yang namanya antonim atau lawan kata. Apa lawan kata dari kasih? Ada yang tahu? Kasih, lawan katanya? Ayo, apa? Lawan kata kasih adalah benci. Benci. I love you. Aku mengasihimu, aku menyayangimu. I hate you. Nah, jadi kalau ada orang yang masih nampakkan di luar kalau orang yang bilang aku sudah mengampuni dia, tapi aku nggak mau ketemu dia lagi. Aku sudah mengampuninya, tapi kalau ketemu dengan dia, ini. Aku sudah mengampuninya, tapi biar Tuhan yang mengajar dia. Kasih itu tanpa tapi itu akan kelihatan, akan terlihat. Di dalam mungkin tidak kelihatan, tapi di luar akan nampak loh, akan nampak. Ya, buah roh yang kedua apa ya buah roh yang kedua? Sukacita. Biasanya guru sekolah minggu harusnya hafal. Kasih sukacita. Sukacita adalah orang yang selalu penuh dengan kebahagiaan. Orang-orang di sekelilingnya akan merasa damai jika ada di sampingnya. Nah, lawannya adalah apa ya lawan sukacita? Duka cita. Kita buka ya. Ini adalah orang yang berlarut-larut dalam kesedihannya. Memang kadang Tuhan mengizinkan kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, tapi Tuhan gak mau kita berduka cita terlalu lama. Tuhan mau hidup kita penuh dengan sukacita, sehingga tanpa kita sadari kita bisa membagikan sukacita itu pada keluarga kita yang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita. Ya. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 berkata, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Siapa yang percaya firman ini? Janji Tuhan mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Ya, jika dari kita masih ada yang berlarut-larut dalam duka cita, tinggalkan. Kita genapi firman Tuhan yang ini di Roma 8 ayat 28 nih. Lanjut. Buah roh yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Nampak ya? Putih. Apa lawan kata damai sejahtera? Kacau balau atau rusuh? Damai sejahtera adalah salah satu buah roh yang sangat ingin dicuri
oleh si Boris. Ya, kenapa? Karena pada saat kita kehilangan damai sejahtera kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Yang dilihat adalah ketakutan. Nanti gimana ya? Kekhawatiran. Bagaimana ya? Gimana ya saya bisa keluar dari ini? Damainya hilang. Ya, yang ada hanya intimidasi, takut, gelisah, khawatir. Nah, iblis suka memainkan itu. Tapi jangan kita kasih kesempatan. Ya, jangan biarkan damai sejahtera itu hilang. Segera usir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena pada saat kita ada damai, kita bisa bersyukur terus, mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap mujizat yang Tuhan beri buat kita. Oke. Lanjut. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Sabaran. Lawan katanya adalah pemarah, rusuh, ceroboh. Nah, nampak sikap orang di luar kalau ada buah roh yang tidak sesuai dengan kesabaran akan nampak suka marah-marah, suka rusuh, bikin kerusuhan aja, ceroboh. Ya. Di Korintus 1 ayat 13 tadi berkata, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Ya, ada lagu sekolah minggu. K-A-S-I-H 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat tua. Tidak cepat tua atau tidak cepat marah? Tidak cepat marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Jadi buah roh yang keempat akan nampak kesabaran. Orang-orang yang masih suka marah-marah, buahnya nampak juga. Ya. Next, buah roh yang kelima adalah kemurahan. Orang yang selalu penuh dengan kemurahan, tidak pernah hitung-hitungan. Lawan katanya adalah kekikiran atau pelit. Pelit, uangku, uangku, uangmu, uangku. Nah, kalau pepatah dunia berkata, irit pangkal ya. Tapi firman Tuhan berkata di 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi berlawanan ya dengan pepatah tadi. Nah, bagaimana dengan matematikanya Tuhan? Oke. Matematika Tuhan dengan dunia itu berbeda. Matematika dunia, kita bahas dulu yang dunia dulu. 5 ditambah 2 7. Tapi matematiknya Tuhan 5 ditambah 2 5.000 dan sisa 12 bakul. Jadi mau ikut matematika yang mana? Matematikanya Tuhan. Karena seorang anak kecil, ya, Tuhan Yesus suruh cari nih murid-muridnya. Carilah makanan yang ada di sini. Tapi karena kemurahan seorang anak kecil yang mungkin bawa bekal makan siang dia gitu, 5 roti 2 ikan, dia berikan kepada Yesus. Kemurahan hati, sehingga 5.000 orang bisa diberi makan, lebih dari 5.000. Bahkan ada sisa 12 bakul.
Ya. Kita lanjut ke buah roh yang keenam. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Orang yang baik hati, yang selalu baik, itu udah senang sama Tuhan. Lawan katanya adalah apa? Keegoisan. Orang yang egois, pengen menang sendiri. Ya, firman Tuhan di Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jika kita bisa menjadi berkat buat orang lain, saluran berkat izinkan jadi saluran berkat buat orang lain, jangan tahan-tahan, berbuatlah baik. Nyatakanlah dan biarkan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Ya. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Kita tuangkan lagi kesetiaan, murni hatinya, menyegarkan. Lawan katanya tidak setia atau pengkhianatan. Nampak orang-orang yang tidak setia atau suka berkhianat berarti tidak menghasilkan buah, ya, seperti yang Tuhan mau. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Tolong Roy. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Berarti orang yang setia langka. Ya, baik hati banyak kata Tuhan, tapi yang setia langka. Tapi saya percaya semua yang ada di sini adalah umat-umat yang setia. Amin. Ada lagi di Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Oh, sorry. Ayat 21 ya kayaknya ya, kalau di situ. Oh, sebentar ya. Ayat 2. Amsal 19. Ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ayat 22. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Berarti orang yang tidak setia adalah seorang pembohong. Jadi yang masih suka bohong-bohong tidak setia. Ya, dinampak nanti. Orang yang suka berbohong, suka berkhianat, dia tidak setia. Di dalam tidak nampak, setelah keluar nampak buahnya. Oke, lanjut. Yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Hatinya lembut, ngomongnya santun, perkataannya menyejukkan. Lawan katanya adalah kasar sekali, ngomongnya kasar sekali, tangannya kasar sekali. Nampak lagi buahnya yang mana, ya. Dan yang terakhir adalah apa buah yang terakhir? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Orang yang dalam pergumulan, dalam setiap tantangan, dia tetap tenang. Dia bisa menguasai dirinya. Berbeda dengan orang yang tidak stabil atau labil. Baru dapat tantangan dikit, dia galau. Aduh, bagaimana nih? Aduh, solusinya gimana nih? Dia baru aja dengar, belum tentu benar gitu apa yang didengar itu gitu. Nampak ya, jadi kita harus belajar menguasai diri. Gampang naik darah, baru aja kesenggol dikit
Wah, marah dia langsung. Ya, kita buka firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 32. Nampak ya buahnya tadi? Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya di sini melebihi orang yang merebut kota. Kalau udah rebut kota berarti sudah menang belum? Sudah menang kan? Berarti lebih dari pemenang kalau kita bisa menguasai diri kita. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ya. Jadi kita harus kuasai diri supaya kita bisa berdoa. Kalau hati kita tidak tenang, kadang berdoa pun sulit. Tapi kalau hati kita tenang, kita bisa kuasai, kita lebih bisa sensitif lagi dengan dengaran dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Bagaimana sih solusi dari tantangan yang sedang saya hadapi? Kalau kita bisa menguasai diri kita. Ya. Jadi ada satu lagi. Ini di luar skrip, saya baru dapat tadi. Setiap minggu kita membaca Mazmur 91. Buka Mazmur 91 ayat 14, Roy. 4 ya, baru 4 ya. Ini yang kelima. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kuncinya hatinya melekat. Yang kelima, hati yang melekat pada Tuhan. Sama ibarat kata seperti perangko. Perangko kalau sudah menempel di amplopnya, pasti amplopnya pergi, perangkonya perangkonya juga ikut. Jadi kalau hati kita melekat kepada Tuhan kita, semua Mazmur 91 dari ayat 1 sampai 16 digenapi atas hidup kita. Amin. Syaratnya ini, hati yang melekat, nempel terus sama Tuhan, gak boleh jauh-jauh. Ya. Ketika kita melihat botol ini dari luar, sama semuanya, mirip, ya. Tapi dalamnya kita nggak tahu. Dalamnya kita tahu setelah kita melihat keluar di sini. Ya. Apakah orang itu murni hatinya, taat, setia, atau menghasilkan buah boroh, atau tidak, malah hitam seperti ini. Ini akan berdampak untuk orang-orang yang melihatnya, untuk orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan mengatakan, jadilah garam. Nah, kalau garamnya seperti ini, bagaimana? Tapi kalau garamnya seperti ini, orang di sekeliling kita akan merasa, wow, segar, wow, luar biasa, perkataannya sangat membangun, sangat memberkati. Ya, ada satu lagi, si A-nya ketinggalan. A-nya ketinggalan. Ini perlu kasih karunia Tuhan untuk bertobat. Yang satu lagi, kadang-kadang ia berbuah seperti yang Tuhan mau, tapi kadang-kadang campur. Memang manusia tidak pernah bisa lepas dari dosa, ya. Tapi Tuhan maunya yang mana? Yang ini apa yang ini? Tuhan maunya seperti ini, kita murni, sempurna seperti Bapakku di surga.
Aduh. Ya, tapi nggak bisa dengan pikiran sendiri, nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, ini juga nampaknya masih mungkin banyak nih beningnya nih. Oh, banyak guaronya, tapi masih tercampur. Ini ramuannya kecap manis, kecap asin punya istri saya. Diminum masih enak, tapi dosa enak gak? Dosa membuat hati Tuhan bersedih. Ya, jadi milikilah hati yang murni, hati yang taat, hati yang setia, hati yang berbuah, dan hati yang melekat hanya kepada Tuhan saja. Pemusik saya undang depan. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Mari sejenak kita pejamkan mata kita sama-sama. Kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Apakah hati kita sudah benar-benar murni di hadapan Tuhan? Apakah hati kita sudah benar-benar taat, setia, apalagi berbuah banyak seperti yang Tuhan mau? Tuhan juga mau kita melekat kepada Tuhan. Hati kita nempel terus kepada Tuhan. Mungkin kita bisa menyembunyikan dari orang-orang terdekat kita, dari orang-orang di sekeliling kita, tapi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Gak ada yang tersembunyi. Jadi murnikanlah hati kita, murnikanlah, minta diperbarui supaya kita bisa masuk bersama-sama di paradigma yang baru. Mari kita sama-sama belajar lagu ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami hati ya Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan kami hati ya Tuhan. Berikan kami hatimu ya Tuhan. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Kita mulai dari awal. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Berikan ku hati. Benar Bapak. Seperti hati. Berikan kepada kami ya Bapak. Dengan belas kasihan.
berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan hati Tuhan, berikan kami hatimu Tuhan. Berikan kami hatimu Tuhan. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan kami hatimu ya Tuhan. Berikanku hatimu ya Tuhan. Berikanku hatimu, berikanku hatimu. Amin. Aba Bapa, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini ya Bapa, yang mengingatkan kami ya Bapa, tidak ada yang tersembunyi daripada-Mu ya Bapa. Biarkan kami diperbaharui ya Bapa, memiliki hati yang murni ya Bapa, sehingga kami bisa melihat Engkau, memiliki hati yang taat seperti Yesus taat menanggung kayu salib. Berikan hati yang setia hanya kepada Engkau, dan hati yang berbuah ya Tuhan, sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa melihat buah-buahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih lagi kami percaya janji-Mu di Mazmur 91 yang kami baca tiap hari, setiap minggu ya Bapa, akan Kau genapi atas hidup kami, atas keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati yang melekat hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan sepakati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita setiap yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat